Oke. Halo, kedengaran suara saya nggak nih? Jelas nggak? Nah, di bagian ini saya udah lagi ngerekam. Oke. Tapi di sini nggak nampak. Udah, Sir. Oke. Nah, ini kayaknya udah nampak atau belum nih? Udah ya? Udah, Sir. Udah nampak. Nah, ini kita bahas dulu nih soal tugasnya. Di sini semalam kan saya udah hubungin wali kelasnya. Kalau misalnya masih ada teman-temannya yang belum mengerjakan tugasnya. Kalau saya tanya sekali lagi, tugasnya gampang atau sulit? Tugas kemarin yang Gampang, Sir. untuk menggambar, kemudian menjelaskan. Gampang? Iya, gampang atau sulit nih? Gampang ya, benar ya, gampang ya. Kalau sulitnya itu mungkin di bagian menggambarnya dan mewarnainya, benar atau salah? Benar ya, di bagian itu ya. Nyari apa? Pengertiannya. Oke, di buku itu pengertiannya ada semua loh, karena nggak mungkin nih. Nah, ini kita akan bahas dulu yang namanya itu adalah catatannya. Kemarin saya udah kasih, semuanya udah ngeprint atau udah nyatet nih? Sudah? Nah, kemudian nih, masih ada 5 orang yang belum mengerjakan tugasnya. Nah, tugasnya itu yang saya berikan itu kan ada 2 soal, benar ya? Tugasnya itu ada 2 soal yang saya berikan. Yang pertama, gambar logo di aplikasi Microsoft PowerPoint. Nah, itu ada di halaman 38 atau gambar seperti di bawah ini. Misalnya, jika tidak mempunyai buku, ya gambar aja dari yang saya kirimin ini. Yang bawah kan? Nah, tetapi ada aja dari kelas 6A, 6B, atau 6C hanya membuat gambarnya, tapi nggak ada diberikan pengertian dan penjelasannya. Nah, soalnya ada 2 ya, benar ya? Soalnya ada 2 dari kemarin saya kasih. Nah, ada juga yang mengerjakan nomor 2 dikerjakan, gambarnya tidak ada. Nah, padahal di sini udah jelas-jelas saya buat ada 2 soal, tetapi masih ada aja yang mengerjakan seperti gitu nih. Ini contohnya ya, saya nggak sebut nama siapa itu ya. Nah, inilah tugas-tugas sticknya nih. Contohnya itu, saya nggak kasih tunjuk nih. Kedrick, Jason atau Nelson, Joy Fandi, Ruby banyak banget ya. Ruby rupanya ada 3. Tadi ada Ruby saya lihat nih di atas. Nah, ini Ruby. Kayaknya Ruby pun cuma membuat nomor 2-nya nih, nomor 1-nya nggak ada, dari atasnya aja udah kita nampak ya. Nah, ini saya mau bilang aja, lain kali diperhatikan dulu tugas yang saya berikan. Jangan main asal kumpul nih. Si Ruby hanya membuat nomor 2-nya saja. Gambarnya nggak ada. Benar ya? Nah, padahal tugas yang saya berikan mudah loh. Oke, nah lain kali ini sudah periksa nilainya, udah senilai semuanya, nanti sekalian saja dilihat ketika pembagian raport. Nah, untuk catatan tiknya kita ini kan adalah perangkat lunak program presentasi, benar ya, atau PowerPoint. Nah, yang nomor 2 ini adalah penjelasannya ya, bukan ABCD, ABCD ya. Nah, ini adalah contohnya nih. Nah, yang ini adalah langkah kerjanya, bukan pilihan berganda. Ini adalah langkah kerja untuk catatannya. Dan di bawahnya, saya buat seperti gini ya.
pelajari buku cetak tik halaman 35 sampai 44. Jika misalnya ujian nanti tidak ada di catatan yang saya berikan. Saya mau tanya dulu nih, semua di sini udah punya buku atau belum? Punya ya? Untuk yang online gimana? Punya buku? Sir, tapi catatannya belum tahu udah atau belum. Oke, nah untuk catatan ini saya sudah berikan ya. Kemudian untuk ujian tik itu di kelas 6 di hari Kamis. Berarti sekarang Selasa, Rabu, Kamis. 2 hari lagi ujiannya. Oke, soalnya itu ada 10 dan catatan ini banyak banget ya. Jika misalnya tidak ada di sini, saya bilang sekali lagi, pelajari buku cetaknya, dilihat buku cetaknya. Oke? Nah, dan yang sekarang kita akan masuk ke bagian yang namanya itu adalah halaman 41 bagian G. Mengkombinasikan teks dan gambar untuk presentasi. Nah, tujuan saya menyuruh mengerjakan tugasnya itu menggambar dan menulis sesuatu di dalam bukunya itu adalah seperti begini. Sebagai contoh nih, kita bahas soal tugasnya ya yang berhubungan dengan materi kita saat ini. Nah, tugasnya kemarin itu adalah tentang Microsoft PowerPoint. Benar ya? Kemarin kita bahas itu tentang Microsoft PowerPoint. Nah, Microsoft PowerPoint ini nih, sebuah kata saja deh. Oke, sebuah data ini. Nah, kemudian di sini titelnya itu adalah, contohnya itu adalah pengertian. Saya cari aja ya. Contohnya aja. Nah, saya sudah bilang kemarin kalau tentang pengertian atau penjelasan PowerPoint boleh dicari dari Google. Jika misalnya tidak tahu yang ada di buku. Nah, ini sebagai contoh saya ambil aja yang ini. Nah, ini tugasnya ya. Rata-rata kan membuatnya seperti gini ya. Bentar. Nah, kemudian saya cari gambar PowerPoint-nya. Nah, ini contohnya. Nah, tugas yang saya berikan ini adalah seperti gini, benar nggak? Benar ya? Nah, inilah perbedaan antara tulis tangan dengan menggunakan komputer atau teknologi. Jika barusan dilihat, ada nggak sebuat seperti gini 5 menit? Kalau saya tanya, ini kan barusan saya buat ya, ada nggak sampai 5 menit kalau saya tanya nih? Ayo. Dari yang online dulu nih, saya tanya, ada nggak sampai 5 menit ketika saya membuat seperti begini? Nggak ada ya? Nah, kemudian saya tanya lagi nih, kemarin mengerjakan tugasnya berapa lama? Ada yang masih ingat nggak? Menggambar ini biasanya berapa lama? 10 menit kah? 15 menit? 20 menit? Oke, 10 menit selesai. Nah, inilah perbedaan antara teknologi dengan manual. Kalau saya tanya nih, teknologi itu membantu manusia. Setuju atau tidak? Ayo, teknologi itu membantu manusia. Setuju atau tidak? Oke, pertanyaan temannya. Kenapa kirim catatannya waktu udah dekat hari ujian? Catatannya itu saya berikan 2 minggu sebelumnya loh. Dari mana dekatnya nih? Kita lihat dulu ya, kalau saya nggak salah 2 minggu sebelumnya loh kemarin saya berikan catatannya. Nih, 29 Januari. Oke, berarti sekitar 10 harian ya, 10 hari kita baru saya berikan catatannya, udah lama loh itu. Karena kan untuk zaman sekarang saya yakin ada yang masih mau menghafal catatan. Kalau saya tanya nih, apalagi ujian kita open book, semuanya udah ada di buku. Nah, yang penting kan saya berikan, kalau misalnya tidak ada di sini, boleh dilihat dari buku cetak. Nah,
kita balik lagi ke pembelajaran. Nah, ini tadi kata temannya, mengerjakannya ini sekitar 20 sampai 30 menit. Menggambarnya ini 20 menit, kemudian memberikan penjelasannya ini mungkin tulis tangan, cari-cari di Google atau di buku sekitar 10 menit. Nah, tugasnya itu adalah seperti begini, benar ya? Kemudian sebacakannya ini adalah berhubungan dengan bagian yang G. Mengkombinasikan teks, gambar untuk presentasi. Nah, pada area outline, tiap-tiap slide presentasi diberi nomor slide yang diletakkan di sebelah kiri dari setiap judul slide. Nah, lanjut ya, dibuka bukunya halaman 42. Kita dapat memilih slide tertentu dengan mengklik nomor slide-slide pun yang dapat kita lihat. Nah, sebagai contoh nih, artinya itu adalah mengkombinasikan. Nah, arti mengkombinasikan itu adalah menggabungkan. Menggabungkan antara gambar dengan ketikannya. Nah, tugasnya dibuat seperti begini kemarin. Nah, di bagian si PowerPoint ini, kita bisa mengganti banyak desainnya. Dari 25 yang hadir saat ini, ditambah 4 orang yang online. Saya mau tanya nih, yang mana paling menarik desainnya kalau saya tanya nih? Ayo. Ada sekitar berapa banyak nih? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini ada banyak sekali jenis-jenis macam desain. Kalau saya tanya nih dari yang online dulu, yang mana yang paling menarik untuk kita buat? Yang mana? Oke, sekarang nggak bisa diklik nih. Wow, laptopnya benar-benar nge-lag banget ya. Ini saya kecilin lagi, balik ke 100. Nah, ini yang saya bilang. Nah, ini adalah contoh jenis-jenis macam desainnya. Nah, setiap orang pasti memiliki perbedaannya. Sebagai contoh nih, dari yang online, contohnya yang saya sukanya yang ini nih. Nah, ada banyak sekali jenis desain yang bisa kita buat. Nah, ada enggak yang suka nih begini? Ini contohnya ya. Nah, ini, ada yang begini. Nah, ada yang tadi ini. Nah, ada yang ini. Nah, kemudian ada yang ini. Nah, sebagai contoh deh kita ambil yang ini aja ya, berkeren ya. Nah, kita ambil aja yang keren seperti begini. Gambar desainnya kita buat di sini, pengertiannya kita buat di sebelah kanan seperti begini. Doain aja, sekarang kan COVID lagi naik-naik lagi ya, benar atau salah? Benar ya, COVID sekarang lagi naik-naik lagi. Nah, kemarin udah ada pemberitahuan kalau misalnya kita udah boleh mau pakai lab. Tapi karena udah muncul lagi kasus COVID yang baru ini, jadi tertunda kembali semuanya. Nah ya semuanya ini harus kita syukurin ya, harus kita syukurin. Ya apapun yang terjadi, ya memang kita harus diwajibkan untuk hati-hati dalam melakukan apapun. Nah tugasnya ini adalah seperti begini. Kalau misalnya saya tanya kembali, jika saya memberikan tugasnya itu, buat gambarnya, kemudian buat desain-desain begini. Lebih sulit atau lebih gampang? Ayo, ada yang pakai daun-daun seperti begini nih. Daun-daun begini, atau kamu buat nih desain-desainnya yang lain ini masih banyak sekali contoh desainnya. Sebagai contoh, kalau misalnya saya buat begini nih. Coba kamu tulis seperti gini, ada gambarnya, ada pengertiannya, kemudian ada latar-latar bunga-bunga di belakangnya seperti gini. Ribet banget ya. Nah, kalau menggunakan kita teknologi atau Microsoft PowerPoint, kita tidak perlu menggambarnya, cukup tinggal klik-klik saja. Di pertama bawahnya, oke, gampang sah kalau dari komputer. Nah, benar. Nah, di bagian komputer ini, setelah kita menemukan desain seperti ini juga banyak
macam bentuknya. Nampak ya perbedaannya atau sekecilin lagi nih gambarnya. Nah, sekecilin aja gini. Oke, nanti nggak nampak dong. Nah, ini contohnya aja ya. Nah, nih. Jadi contoh nih, kalau misalnya kita mau pakai biru ini. Nah, yang biru ini juga ada banyak macam jenisnya nih. Nah, ini adalah keunggulan menggunakan si Microsoft PowerPoint. Sebagai contoh nih, ada yang kuning juga nih. Nah, ada kuning, biru, terserah kita mau buat yang mana. Inilah dalam arti mengkombinasikan gambar dan tulisan. Nah, kalau tadi setanya nih, kalau menggambarnya kan rata-rata 10 sampai 20 menit, benar ya? Nah, apalagi kalau misalnya dalam komputer, kita cukup copy paste seperti begini. Nah, ini saya copy paste. Langsung 2 gini, atau 4 begini juga bisa. Nah, ini contohnya nih. Saya buat sebanyak ini. Nah, ribet banget ya kalau misalnya kita menggambar sebanyak begini ya. Nah, kalau dalam komputer kita cukup klik, 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 maka bisa berpindah sesuai dengan yang kita inginkan. Ini adalah contohnya. Sampai sini, cara copy paste-nya gampang banget. Tapi nanti kita pelajarin, oke? Nah, kalau saya tanya nih, untuk mengkombinasikan teks, gambar, dan tulisan, semuanya udah paham? Paham ya? Untuk memasukin gambar, semua udah paham? Paham ya? Oke, kalau gitu nih, pembelajaran kita sudah selesai. Kita tinggal tunggu untuk ujian dan masuk topik baru lagi di bab 5. Nah, waktu kita ini masih banyak 13 menit lagi. Saya cuma mau bilang, materi kita ini tentang Microsoft PowerPoint sampai nanti ujian semester kelas 6. Jika tidak percaya. Nah, ibarat nih, kita sekarang kan ada di halaman 42, benar ya? Kita sekarang di halaman 42, coba semua buka bukunya sampai di halaman 120. Ya, coba semua buka bukunya di halaman 120. Nah, sampai di halaman 120 itu tentang masih Microsoft PowerPoint. Nah, berarti masih ada 80-an halaman lagi yang perlu kita pelajari tentang Microsoft PowerPoint. Nah, ini saya nggak bohong-bohong nih, mau dilihat ke belakang-belakangnya pun, semuanya ini tentang Microsoft PowerPoint. Jadi yang saya mau bilang, kalau misalnya belum mengerti atau ada yang kurang mengerti, boleh ditanya sama saya. Nah, kalau misalnya pembelajaran kita ini sudah selesai sampai halaman 120-an, nanti kita akan belajar seperti begini. Saya kasih tutorialnya aja ya. Tutorial dari YouTube, boleh di YouTube. Boleh nanti dicari di YouTube, yaitu adalah membuat PowerPoint seperti begini. Ini saya cepatin dulu. Yuk. Di prakteknya. Nah, tadi kan sudah bilang, sekarang COVID lagi naik-naiknya lagi. Kemarin sudah mau di ACC sama kepala sekolah, kalau kita boleh pakai lab komputer. Nah, apalagi Om Rikon ini sudah sangat ngeri ya. Di semalam atau 3 hari yang lalu itu, jumlah COVID aja sudah sampai 3.500. Satu hari. 3.500 orang yang sudah kena. Nah, ngeri ya. Apalagi katanya Omikron ini lebih ganas lagi daripada si COVID sebelumnya. Nah, ini saya percepat aja contoh. Nah, jadi kan di sini kan kita kan saling menjaga ya, benar ya? Kita di sini saling menjaga. Nah, nanti boleh nanti dicari begini di dalam YouTube. Nanti kita akan belajar. Nanti coba saya bilang dulu, apakah boleh ketika kita memakai lab komputer. Berarti PowerPoint yang ada interaksinya, bukan PowerPoint yang jaringannya menarik ya. Langsung saja nah, ini kita buka aplikasinya PowerPoint tentunya. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana sih cara mendownload gambar itu dari Google, dari tempat icon-icon seperti ini. Nah, ini
Kemudian nih seperbesar nih. Oke. Kalau sepraktekin nanti dong, kita kan masih belum sampai kayak gini ya. Bagaimana masukin daun, nah buat interaktif ini seperti gini. Semuanya nanti ada di dalam buku cetak kita nih, sepercepat aja ya. Nah, kita sekalian belajar yang namanya nih. Nah, perubahan zat cair menjadi padat dinamakan apa nih? Dah jawabannya. Ayo, udah belajar biologi atau sains? Apa nih jawabannya nih? Perubahan zat cair menjadi padat dinamakan apa nih? Membeku. Mencair, membeku, menyublim, atau mengkristal. Nah, ini contoh soalnya ya. Mungkin nanti kita bisa buat sebagai contoh untuk bahan ujian ini. Nah, ada apa sih hubungannya antara ikonnya ini jempol sama menangis? Nah, nanti kita lihat ya. Ini mungkin yang akan bisa kita pelajari setelah kita sudah praktekin semuanya. Membahas bagian ikon-ikonnya nih. Sepercepat sampai di sini aja dulu. Hijau merah. Nah, kalau sudah seperti ini bentuknya pasti seperti ini, berarti nanti benar, nanti animasinya pasti sudah benar. Kita lihat Ikonnya sudah ribet bersih ya. dan animasinya benar. Ribet banget ya nih. Mari kita coba. Pixel 5, pixel. Ketika diklik mencair, ya salah. Membeku. Misalnya dia menjawab benar, maka akan muncul icon seperti Oke, ini. benar. Menyublim? Oke, salah. Mengkristal? Salah juga. Nah, seperti itu. Nah, tapi ini tadi kan setelah muncul itu langsung keluar langsung ya. Harusnya kan diberi jeda dulu, 1 detik gitu untuk muncul dulu, terus habis itu keluar. Caranya mudah. Yang animasi keluar ini yang warna merah ini ya. Ini timingnya ditambahin delay. Ini ada delay. Ya, ini maksudnya ini adalah waktu timingnya nih. Nah, kan nggak mungkin ya, tadi temannya ada yang bilang, kenapa nggak kita praktekin sekarang nih? Coba dilihat nih. Gimana kita mau praktekinnya jika misalnya seperti gini. Nah, oke, iklan. Nah, jadi kalau kita klik membeku, dia akan muncul gambarnya. Dan kemudian lama-lama akan turun. Nah, seperti gini ya. Kan tidak mungkin. Kalau misalnya nih, saya tanya nih. Nah, saya mau tanya dulu nih. Anak bayi sebelum bisa berlari harus bisa ngapain dulu? Oke, ayo kalau anak bayi nih, saya mau tanya dulu nih. Sebelum bisa berlari harus ngapain dulu? Berjalankah atau berdirikah atau merangkak? Merangkak. Merangkak dulu ya, benar ya. Setelah merangkak baru ngapain? Berdiri, benar ya. Setelah berdiri, berjalan. Setelah berjalan baru berlari. Nah, sama juga seperti kita masih masuk di awal pembelajaran. Gimana cara memasukin gambar, mengkombinasikan si namanya itu adalah memasukin gambar, mengkombinasikan tulisan, dan lain sebagainya. Masa sudah belajar bagaimana membuat seperti begini? Ribet ya? Nah, jadi nanti yang begini, sepercepat aja. Nah, mungkin jika nanti ada kemungkinan kita akan bahasnya ini seperti gini. Slide kalau yang next. Kalau yang back berarti action hyperlink to previous slide. Oke. Nah, ini slide ketiga sudah ada tombol next dan back-nya. Nah, tombol yang slide seperti itu. Nah, ini contohnya ya. Coba kita play dari awal. Nah, ini diklik di luar sudah tidak bisa. Hanya bisa diklik di tombol. Di bagian mulanya bisa kita ini tadi klik nih. belum diberi hyperlink. Yang sudah diberi hyperlink adalah yang kuis ini saja ya. Gambar saya beri hyperlink, ini juga saya beri hyperlink. Jadi ketika diklik menuju ke soal ini. Soal sudah cair ada titiknya muncul kalau membeku. Mungkin Soal nomor 1 kita menuju soal nomor 2, diklik di sini soal nomor 2. Untuk masuk ke soal selanjutnya nih. Kita menuju soal Jadi nomor 2, dia klik diklik nih. di sini soal nomor 2. Jadi nomor Mencair. Oke. Soal nomor 3. ada tepuk tangan. Mencair. Oke.
soal nomor 3, ini soal nomor 4, ini soal nomor 5. Itu Kan? kita kerjain lagi. Seperti itu untuk membuat Oke. PowerPoint interaktif. Cara mudahnya seperti Intinya, itu. jadi intinya dari yang kita pelajarin ini pelan-pelan aja, nanti pasti kita bisa membuatnya. Semua tutorial di dalam YouTube itu sudah ada, tergantung kita bagaimana cara untuk menanggulanginya atau membuatnya. Sampai di sini dulu nih. Kita lanjut lagi ya, kita lanjut lagi. Coba semua dibuka bukunya, halaman 42. Oke, keotomatisnya dipencet berganti. Nah, itu nanti yang akan kita bagiannya di bagian home aja nih. Di bagian home aja sudah sebanyak ini ya. Ini masih banyak lagi, ada insert, ada desain nih. Ini kita nanti akan pakai insert-insert gini. Nah, kita bisa bahkan kita bisa masukin video ke dalamnya yang bergerak-gerak, ada audio segala selainnya, desain, transisi. Nah, kalau transisi itu adalah seperti gini ya. Nah, ini saya kasih tunjuk aja karena pembelajaran kita sudah habis. Nah, ini. Kalau transisi itu adalah seperti gini. Kalau nggak salah, saya kemarin udah kasih saya udah kasih contohnya loh. Kita anggap aja gini. Oke, nah sebagai contoh nih. Nah, nampak ya transisinya ya kemudian nih. Nah, ada gambar. Oke, dari Zoom nge-lag ya. Nah, bahkan ini bisa kembali lagi seperti gini. Iya, ini cara untuk mengganti slide selanjutnya nih. Ada yang gini dan lain sebagainya. Nah, ini nanti akan kita pelajarin pelan-pelan saja. Oke? Saya mau pembelajaran kita sudah sampai di sini. Kita 2 hari lagi ujian. Benar ya, kita 2 hari lagi ujian. Dikerjakan ujiannya dengan maksimal. Dan kita tunggu hasilnya. Sampai di sini dulu kita. Kita berjumpa di minggu depan. Tapi bentar, saya mau absensi terlebih dahulu. Oke, kita sampai di sini dulu. Kita berjumpa di minggu depan dan bye-bye.